Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit kepada kalian tentang uji coba saya dari sebuah BMS bekas laptop. BMS ini tidak saya ketahui ya, bekas baterai laptop merek apa. Yang jelas BMS ini kecil, mungil ya, dari yang biasanya. Saya tertarik untuk mengujinya, kemudian saya cari dataset IC-nya di internet, saya tidak menemukannya. Kalau untuk MOSFET yang 2 biji itu, ya itu banyak datasetnya di internet. Kemudian untuk selanjutnya saya menyiapkan 3 buah baterai 18650 yang saya susun seri ya. Ini 3S. Kemudian saya ukur tegangannya, ada yang 3,9 dan ada yang 4 volt. Kemudian untuk pin out dari BMS ini ya sudah jelas ya, tertulis B+, ada VM dan VL dan V-ground. Ini jangan sampai salah kita waktu nanti penyolderan dan pada susunan BMS kita. Biasanya B+ itu adalah B+ ya, sama itu dari susunan 3S. Kalian sudah mengerti lah karena sudah banyak konten ataupun cara menyusun baterai 3S pada sebuah BMS itu. Saya harap kalian sudah mengerti dan paham. Oke, beginilah penampakannya ya. Setelah kita solder bahwa B+, VM, VL, dan V-ground itu jangan sampai salah kita posisinya. Sekarang saya akan coba mengukur tegangan outputnya dari P- dan P+ pada output BMS ini. Apakah ya perlu tegangan enable lagi seperti BMS yang kemarin? Sekarang coba langsung kita ukur saja. Oke, ya tegangannya langsung keluar di 12,1 ya. Artinya BMS ini langsung mengeluarkan tegangan, tidak membutuhkan tegangan enable lagi. Tidak seperti BMS yang kemarin yang telah kita uji. Sekarang saya coba kasih output dari kabel agar saya mudah untuk mengujinya dan menguji short circuit dan serta discharging pada proses pengecasan nanti. Kita uji dengan sebuah bolham lampu motor depan ya. Ini bekas lampu motor, lampu pijar motor. Kemudian saya tes short circuit. Oke, tidak apa-apa ya. Short circuitnya seperti berjalan dengan baik dan dia memutus arus. Kalau dia tidak memutus arus, hangus tuh kabel. Oke, short circuitnya berjalan dengan baik. Kemudian kita tes chargingnya terlebih dahulu. Saya set tegangan di power supply di 12 volt. Ya, tidak naik karena tegangannya sudah berada di 12,1 ya tadi ya. Sekarang kita terus coba naikkan ke 13 volt. Oke. Sepertinya dia mengisi ya. Arus yang ditariknya sekitar 360 mA lah. Sekarang coba kita tunggu saja proses pengisian ini. Kalau pengisiannya berjalan dengan baik, maka dia akan tercut off sampai 0 ampere pada power supply itu. Sekarang akan saya coba ukur dari tegangan per selnya terlebih dahulu. Ini tadi yang 3,9 sudah 4 volt. Kemudian yang 4, ya sudah ke 4,1 dan yang sel selanjutnya sudah 4,1 hampir 4,2. Sekarang kita tunggu saja. Ini videonya sudah saya pangkas-pangkas ya. Oke. Untuk ampernya sudah berjalan di 200 sampai 100 ya. Kalian bisa perhatikan saja arus pengisiannya berjalan dengan baik. Oke, mudah-mudahan dia akan discharging ya sampai di 13 volt. Sekarang sudah penuh. Saya akan coba untuk mengukur per selnya setelah dia power supply menyatakan 0 ampere. Ini yang 339 tadi sudah 4,1. Sel yang tadi 4,2324, sel selanjutnya 4,23 dan 24. Sepertinya ini BMS-nya tidak begitu ya, atau baterainya yang kurang fit lah. Kemudian, nah ini request teman dari kita, subscriber Bang, review BMS dari bekas laptop sampai jadi modul power bank. Nah, di sini kita menggunakan DC step down XL4015. Tapi ini yang versi yang warna hijau ya. Ini kalau tidak salah yang 3 ampere atau 5 ampere ini. Kalian bisa cek datasetnya lah di online shop ataupun di Google sana. Ini bertujuan untuk mengkonverter ataupun
menurunkan tegangan dari 12 volt dari BMS menjadi 5 volt. Sekarang kita coba colokkan saja. Oke, lampu LED indikator merahnya sudah menyala, artinya input tegangan sudah berjalan dengan baik. Sekarang saya ukur tegangan outputnya terlebih dahulu dari modul DC step down ini. Akan kita set ke 5 volt. Oke, sekarang sudah terset di 5 volt. Tidak susah-susah lagi saya men-settingnya. Oke, langsung kita beri konektor saja untuk memudahkan saya di dalam menghubungkannya dari output modul DC step down ini ke handphone. Oke, nanti akan kita ukur untuk lebih memudahkannya. Kasih konektor seperti ini ya, kalau ada kalian mungkin yang tertarik. Jelas ada yang tertarik. Kemarin ada teman kita yang bertanya tuh, Bang, kalau nge-charger handphone dari 12 volt misalnya aki kan, ya gunakan aja DC step down seperti ini seolah aman. Oke, sekarang kita ukur menggunakan USB tester. Ini rentang kerjanya dari 5 sampai 7 volt ya, dari 0 sampai 3 ampere. Sekarang akan saya tes menggunakan handphone saya. Kira-kira bisa nggak ada yang mencarger? Ya sepertinya sih bisa. Oke, tegangan saya set ke 5,1 ya saja ya, karena di spek handphone. Oke, masuk ya sepertinya. Iya, masuk di 67%. Sekarang dia mulai mencarger. Oke, beginilah kawan proses untuk membuat BMS dari bekas laptop, kemudian untuk mencarger sebuah handphone. Ini kebetulan ada request teman kita ya kemarin. Saya sudah lupa karena datanya sudah terhapus semua di handphone saya. Oke, demikianlah review singkat kita tentang BMS bekas laptop. Jadi dari sekian banyak BMS yang saya temukan, cuman ada beberapa buah saja, tidak sampai separuh tuh BMS-nya yang baik. Yang lain rata-ratanya ada yang rusak dan sudah error. Ada bahkan teman kita yang menyuruh untuk mereset IC programnya, cuman saya tidak terlalu mengerti ya untuk meresetnya. Oke, kalau untuk seperti ini dari tegangan 12 volt menuju 5 volt untuk mencarger handphone, ini aman ya kawan. Gunakanlah DC step down, karena DC step down ini telah saya uji dan saya geser-geser tegangannya dari 12 sampai 20 volt. Dia tetap stabil di 5,1 ataupun 5 volt sesuai dengan settingan yang telah kita tentukan, kecuali ia telah berada di tegangan rentang kerja di bawah outputnya seperti inputnya 5 volt, itu dia sudah mulai drop. Dan kalau tegangannya di bawah 3, dia pun akan keluar seperti itu. Tegangannya tidak akan menaik. Dia mempunyai proteksi tegangan di bawah kerjanya. Itu tidak seperti modul DC step down yang warna merah yang pernah kita review kemarin itu ya. Inilah kawannya, arus yang ditariknya dari 700 sampai 600 mAh untuk 3 buah sel baterai lithium bekas laptop juga. Dan ini adalah DC step down-nya. Untuk lebih aman kalian kasih heatsink saja di IC 4015-nya itu. Jadi kesimpulannya, BMS ini mempunyai discharging yang baik dan proteksi yang baik ya ketika short. Ketika ia sudah penuh, kita naikkan tegangannya sampai 17 volt sekalipun dia tidak akan mengisi. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Salam sehat dari saya Yus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.